Kalau kita udah benar, tapi ada yang tersinggung gara-gara kita benar, itu kan masalahnya di mereka. Ngapain lo tersinggung kan gitu? Ya, setuju nggak? Ya, kalau kita udah benar terus dia tersinggung, masa dia benar gara-gara lu tersinggung? Masa dia tersinggung gara-gara kita benar, kan aneh. Gitu. Kalau kita salah, beda ceritanya, ya. Gitu. Jadi menurut saya sih simpel aja. Harusnya kalau ada pernyataan keberatan ya liatin aja nih gara-gara si Tompi nih jadi begini nih kulitnya. Nah, protes. Kirim surat minta digini-giniin, ya silakan gitu. Cuma yang pasti lo gak bisa atur-atur gue, orang gue bukan anggota lo gitu, ya. Gitu. So sekali lagi saya ulang ya, selalu fokusnya pada kasus flek melasma, terutama pada kasus-kasus yang bekas overtreatment atau mistreatment gara-gara misalnya pernah pakai yang kayak merkuri dan sejenisnya yang sampai bikin okronosis gitu, ya. Tetap yang harus diperbaiki adalah skin barriernya dulu, ya. Perbaiki skin barrier. Kalau skin barrier beres, nah nanti udah kuat, baru mulai kita pikirkan treatment tambahan sesuai dengan indikasi dan tetap menghormati keberadaan si skin barrier itu sendiri gitu, ya. Oke. Kolagen udah mulai ada tuh, udah di restock kalau saya nggak salah ya. Kalau Anda mau kolagen kit, setahu saya udah di restock. So, silakan aja dilihat. Oke, demikianlah ya. Ini kita masih menunggu. Saya sih sebenarnya males ya memperpanjang urusan kisruh antara apa yang saya kerjakan dengan statement-statement dalam tanda kutip hubungan tidak sedap dengan Perdosky ini ya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja. Yang pasti saya sangat terbuka buat diskusi. So, siapa aja Anda yang pengen diskusi sama saya dalam hal ini, mau ketemu langsung boleh, mau by Zoom silahkan gitu ya. Ayo kita ketemu, duduk, ngobrol gitu. Ya, even dengan Perdosky sekalipun gitu. Ya, saya sangat terbuka. Dengan kepala dingin, hati yang lebar gitu ya. Dan referensi of course gitu. Terus bawa foto-fotonya. Liatin ini loh yang kita kerjain gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Nanti lihat kalau emang saya salah, dengan besar hati saya akan minta maaf dan merubah semuanya. Gitu. Tapi kalau udah benar dan hasilnya terbukti, terus saya disuruh minta maaf buat itu, waduh. Ya, ngomongnya sama tembok aja kalau begitu. Ya. Oke. Baiklah. Nah, ini banyak banget yang nanya bagaimana dengan penggunaan salmon DNA, rejuran dan sejenisnya ya untuk treatment flek melasma pada kasus yang tadi kita obrolin, overtreatment. Yang saya amati ini sekali lagi ini saya selalu disclaimer dulu ya. Yang saya amati sampai detik ini ya, dan saya udah coba di beberapa case, saya tidak melihat perbaikan skin barrier pada pasien-pasien yang menggunakan salmon DNA dan rejuran. Tetapi ya, penggunaan salmon DNA dan rejuran ini menurut saya ada manfaatnya di mana dia memberikan bantalan tambahan. Ya, dengan adanya bantalan tambahan ini at least dia kayak ngasih support buat skin barrier yang udah tipis gitu. Jadi dia nggak nyembuhin, dia nggak membuat skin barrier itu jadi tebal lagi, jadi kuat lagi. Tetapi ya dia kayak apa ya, kayak ibarat kalau di analogi itu dia kayak helm aja fungsinya, ya, atau kayak sumpelan gitu ya, gitu. Jadi dia tidak memperbaiki skin barrier, tetapi dia tidak memperburuk. Nah itu oke, ya. Makanya saya memperbolehkan ini dimasukkan ke dalam protokol tambahan, adjuvan tambahan sifatnya. Jadi saya nggak wajibin, kalau di protokol di Beautiful itu nggak ada yang nggak wajib. Ya ini bukan protap utama gitu. Tetapi misalnya tim dokter saya menilai ini kayaknya kulitnya ini banget nih, biar ada bantal biar lebih lembut, tambahin itu boleh. Ya ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Tapi kalau diklaim sebagai bisa memperbaiki skin barrier, saya belum melihat ke arah sana. Tuh, jadi jelas ya. Gitu ya, kalau Anda mau kerjain saya rasa nggak ada ruginya. Ya, tetapi ya tidak, menurut saya sampai sekarang belum terbukti di mata saya memperbaiki skin barrier.
Oke, rasanya cukup ya. Oh, Bopeng. Oke, saya tambahin satu tentang Bopeng deh ya. Bopeng ini kan sebenarnya eh ya kalau kita di bidang plastik kita nyebutnya udah hypertrophic scar ya. Hypertrophic scar di mana dia lukanya bergaung ya. Udah gitu udah ada bagian yang fibrotik di atasnya gitu. Jadi kita harus melihat seberapa dalam bopengnya. Kalau bopengnya ringan, relatif sangat superficial, di situ saya rasa masih ada tempatnya dan sangat bermanfaat dilakukan subsisi ya dengan support PRP lah atau dengan kadang-kadang ada beberapa yang mengerjakan dengan HA filler gitu ya. Saya rasa itu ada manfaatnya ya. Tapi ingat pada case yang ringan gitu, pada yang superficial. Tapi kalau yang udah dalam ya, yang lukanya bolong-bolongnya yang parah itu dalam banget, saya sih nggak ngelihat tindakan itu efektif ya. Di tangan saya udah pernah coba ngerjain nggak efektif pada case begitu gitu. Kalau yang ringan-ringan ya hilang, bisa rata tuh. Tapi kalau yang dalam nggak bisa. Dan sampai detik ini saya yang belum nemu, nggak tahu kalau di luar sana udah ada. Saya belum nemu ada tindakan mesin atau treatment apapun yang bisa membuat bopeng-bopeng ini muka orang jadi rata kayak kulit bayi. Belum nemu saya. Belum nemu ada tindakan, treatment atau alat ya yang bisa bikin bopeng-bopeng yang berat ini ya. Oke. Sorry dari kepotong. Ya, saya belum melihat ada tindakan-tindakan yang bisa pada flek yang dalam, pada bopeng yang dalam. Nah, tapi tentu semua banyak tindakan-tindakan yang bisa membuat lebih mendingan itu ada ya. Cuma kalau kadang-kadang pasti kan berharap jadi mulus kayak kulit bayi itu nggak mungkin deh ya. Nggak mungkin kalau sampai mulus kayak kulit bayi kayak nggak mungkin. Tapi lebih mendingan dari sebelumnya itu masih mungkin. Ya termasuk sisi tindakan-tindakan segitu masih mungkin jadi dapat lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya cuma berpesan jangan terlalu agresif ya. Karena kan kadang-kadang saya sering mendengar cerita dari pasien, pada pasien bopeng ini sering banget tindakannya agresif, dilakukan laser, peeling juga, terus sama krim malam juga ya. Jangan terlalu agresif karena takutnya yang dikhawatirkan itu adalah akan berpengaruh pada skin barriernya. Nah, saya tuh sering ketemu pasien bopeng hilang kagak, flek melasma di atasnya iya, jadi kan makin buruk tampilannya. Udah bopeng ada flek lagi. Nah, itu terjadi kenapa? Karena biasa terlalu agresif pada saat mengerjakan tindakan yang chemical peeling dengan si lasernya. Terlalu agresif. Gitu, eksfoliasinya terlalu berat, ya, terlalu cepat dan terlalu berat. Nah, akibatnya apa? Skin barriernya rusak. Yang terjadi apa? Bopeng plus flek melasma, pusingnya 2 kali tuh. Ya. Apa yang saya kerjakan pada kasus yang bopeng yang berat ya, biasanya kalau pasien datang ke saya dengan case begitu terus saya lihat kebetulan kulitnya juga kendur ya, saya tawarin deep plane face lift. Jadi dibuka operasi ini dari sini dibuka, nah smash bagian dalamnya di plane, kita tarik ke atas, kita jahit, kita kuatin, baru kulitnya di adjust ngikutin smash dalamnya ya. Nah, setelah di adjust begini, lihat kulit dalam keadaan stretch begini ya, dalam keadaan tegang begini, namun bukan overtension ya, dalam keadaan ditarik lebih kencang, itu si bolong-bolongnya itu jadi kelihatan lebih samar. Nah, terus ditambahin nanofat transfer di bawahnya. Nah, kita udah kerjain lumayan banyak case-nya dan hasilnya sih pasien happy banget ya, karena memang jauh lebih baik dari sebelumnya walaupun nggak rata ya. Sekali lagi, rata kayak kulit bayi sulit sekali itu, apalagi kalau case-nya udah ada bopeng plus melasma. Aduh, itu susah banget ya, susah banget. So, sekali lagi saya ulang, tadi hilang suaranya ya. Sekali lagi saya ulang, pada case bopeng berat ya, biasa yang saya kerjain ya,
Tapi kita lihat dulu ada indikasi kulitnya bisa ditarik nggak gitu ya. Biasanya pada pasien itu kulitnya juga pada kendur-kendur tuh. Nah, kita kerjain deep plain facelift, buka dari sini, buka, setelah dibuka dalamnya dikencengin ya dengan teknik deep plain, terus baru kulitnya di adjust. Pada saat kulit itu lebih kencang begini, lihat nih ya, untuk sampai ke kening. Terus yang kedua kita kasih nano fat transfer di bawahnya, jadi diambil lemak, diprosesing jadi nano fat, baru kita masukin ke layer-layer di bawahnya, dan itu bikin tampilan jauh lebih baik. Sekali lagi, jauh lebih baik. Sekali lagi, hilang rata kayak kulit bayi enggak ya, tapi jauh lebih baik. Oke. Baiklah, saya rasa gitu dulu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi buat top melasma flek treatment dan sedikit menyinggung masalah perbopengan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu.